Kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Masa iya sih nggak mau nyayang kita berdua? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa dengan dua bidadari kita ini ya. Oke, kembali lagi di PWIB Podcast with Kelompok B. Nah, sebelumnya kan kalian kan udah kenalan tuh sama pemateri di kelompok-kelompok sebelumnya. Yup. Nggak afdol dong kalau nggak kenalan sama kita juga. Ya nggak sih? Nah, saya itu kan kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Masa iya sih nggak mau nyayang kita berdua? Oh, aku udah ada Kak Jihan. Oh Maaf iya, jomblo Kak, barangkali ada info ya. mungkin ya. Oke. Eh, entah kakaknya, saudaranya atau Atau para audiens ini ada info buat Kak Jihan. ya boleh banget, Bisa boleh. calling. Menerima segala infomu kawan. Oke, lanjut. Nama kakak ini siapa sih? Oke, perkenalkan aku Meliana Eka Raya, mahasiswa UNESA, jurusan PGSD, angkatan 2022, NIM 019. Nah, kakak sendiri? Namaku Jihan Fareza, aku mahasiswa UNESA, jurusan PGSD dengan NIM 022. Nah, aku tuh angkatan 22 juga, Kak. Kita kan seangkatan Iya, gak kita sih? seangkatan. Oh iya, kita sekelas ya sih. Kok aku jadi agak amnesia gini ya, agak dagdikduk soalnya. Aduh. Oke. Oke. Kita hari ini tuh mau ngapain sih? Nah, kita hari ini tuh mau ngebahas pembelajaran terpadu mengenai model pengembangan jaring laba-laba nih, teman-teman. Model jaring laba-laba. Kalau Iya. dilihat, didengerin aja loh, kayak agak Iya, creepy gitu creepy nggak ya, sih? jaring laba-laba. Laba-laba kayak suka memikat manja gitu. Iya nggak sih Kak? Iya, Kalau benar-benar. kalau jaring laba-laba kan rata-rata kan ada satu tuh di pusat tuh Iya, ya. di pusat. Terus ada, Kemudian terus ada jaring-jaringnya sebagai yang penghubung. mengitari. Iya. Itu biasanya penghubungnya nggak sih? Iya. Terus ada juga kayak mangsanya kayak laler, lalat, sih ya, sorry ya Iya, teman-teman. oke. Lalat kan kadang nempel tuh di Iya. jaring-jaringnya. Berarti itu tuh kayak diibaratin tuh kayak pusatnya tuh yang laba-labanya itu Iya, kan ya. benar Kayak sekali. berarti terus yang dibahas, yang ditargetin ntar kan kayak di itu kan di mangsanya itu kan Iya. ya. Berarti kayak itu ya, Kayak, jebakan mantan. oh, jebakan mantan ya ampun, teman-teman. Mana aku di tengah, aku dipancing-pancing dengan Oh, jaring-jaringnya gitu jangan ya. sampai terpikat ya. Oke, aku Oke. saya nggak terpikat ya. Jadi buat kalian ya, kalau ada info nih boleh tuh ya. Kan lah ya, nggak menjerumuskan biasanya. Gimana nih Kak Jihan? Kalau itu waktu pelajaran bahasa Oh, tergantung materi. tuh ada yang Nanti kita bocor nih kayaknya. Ya nih materinya Kak Zara, tolong akan di Jawa ya. Kak Zara tolong di mute dong. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol Iya, cantik nih sama ngobrol cantik. audiens Oke. juga. Penulisan ala Coroko itu Tolong seperti di ini. mute ya. Oke, bentar ya teman-teman. Aku mute Terus habis itu dulu. kita kasih latihan anak-anak cara penulisannya. Biar nggak Oke, udah nih. sudah nih teman-teman. Baik, kita topik lagi ya. Kita bahas apa sih? Oh iya, yang jaring laba-laba Iya, tadi. benar sekali. Berarti ya jangan sampai lah ya kita terpikat dan terbuai sama laba-laba yang kayak gitu. Iya, Nanti oke. kita mati loh sendiri. Iya nggak sih? Kita susun sendiri ya Kak Iya, Jihan. laba kan itu kan buat dimakan. Iya. Nanti jadi masanya lagi. Oke, baik tuh topik. Jangan terlalu bahasin mantan terus Iya, ya. aduh, Bikin gak tugas boleh, aja. gak boleh bahas mantan. Oke, jaring laba, model pembelajaran jaring laba-laba tuh yang kayak gimana sih Kak? Kalau boleh tahu. Nah, model jaring laba-laba sendiri itu istilah jaring laba-laba itu laba-laba sebagai pusat atau temanya di tengah. Kemudian di samping-sampingnya itu ada sub-sub tema yang memperjelas tema utama dengan menggunakan aspek kemampuan dasar yang ingin dikembangkan oleh tema itu sendiri. Nah, jadi kita tuh di pembelajaran ini tuh pusat laba-labanya itu sebagai tema pokok, kemudian di samping-sampingnya itu ada sub-sub tema yang akan mendukung tema itu sendiri. Nah, gitu. Oh, berarti kalau dari yang aku bahas tadi hampir sama ya, Kak. Berarti Benar kan? mantan tuh yang di tengah-tengah tuh sebagai tema gitu Iya, kan. sebagai pemikat. Oh iya, Iya, pemikat. sebagai Berarti yang pemikat. kita yang dimangsa itu jadi subtemanya Iya, gitu. benar sekali Kak Cia. Oh, berarti aslinya gampang loh ya, Kak, memahaminya. Iya nggak sih? Ya, lumayan lah. Kayak ini juga cakupannya tuh luas Kak Jihan.
Terus kalau langkah-langkahnya tuh kayak gimana sih Kak, langkah-langkah pembelajarannya? Nah, langkah-langkahnya sendiri itu ada 6, teman-teman. Yang pertama itu mempelajari kompetensi dasar. Kemudian yang kedua itu ada menentukan tema. Nah, menentukan tema ini ada 2 cara ya, teman-teman. Yang pertama itu kita dengan siswa saling negosiasi untuk menentukan tema pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu ada diskusi dengan guru-guru untuk menentukan tema yang akan kita buat agar saling bertukar informasi Iya, ya Kak Jihan ya. Ya, biar seperti nggak itu. monoton juga gak sih? Ya, biar nggak monoton, biar kalau yang cara pertama itu negosiasi dengan siswa itu agar siswa tuh ada andil dalam Pembelajaran itu ya tadi dalam nggak sih? pembelajaran itu tadi biar tidak monoton. Nah, itu. Bentar Kak, aku cut dulu ya. Oke, Berarti oke. kan kalau dilihat dari pembelajaran yang sekarang nih ya, itu cocok banget nggak sih sama kurmer yang sekarang? Soalnya kan kurmer kan kita sebagai fasilitator Fasilitator, aja, iya. sedangkan pusatnya kan ada di siswa. Berarti aslinya masuk nggak sih di Iya, sini? ini tuh model jaring laba-laba ini cakupannya luas ya Kak Jihan, bisa mengenai melalui pendekatan tematik, Hmm. K13 ataupun melalui kurmer ini. Apalagi yang sekarang kan banyak tuh ya siswa-siswa atau murid-murid yang, aduh aku nggak cocok sama pembelajaran Iya, model iya, guru ini iya. membosankan. Akhirnya banyak yang bolos lah, banyak yang Iya, ngehujat iya, lah. Ya efektif sih kalau iya, kataku. iya. Soalnya kan kita nggak langsung kan melibatkan Iya, siswa-siswanya. benar sekali Kak Kalau Jihan. siswanya berontak kan juga bisa salahin kan? Iya, Bukan salahin sih iya, kita. kayak kita eh, ada kontrak belajar kan di awal mm-mm. pembelajaran. Jadi kan kita sendiri yang buat ini Iya, benar sekali. kesepakatan kita. Kok kalian Iya, nolak? Bisa gitu kan ya? iya bisa bertanggung jawab Dengan pembelajaran saat itu kan ya. ya. Terus ada lagi nggak Kak langkah-langkahnya? Oh, ada lagi kajian. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi tema dan subtema. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi indikator di setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Kemudian yang kelima itu menyusun rencana kegiatan mingguan dan yang terakhir itu menyusun rencana kegiatan harian kajian. Oh, berarti mingguan, harian gitu ya? Ya, itu ada ada Berarti kayak step by step iya, gitu ya? ada yang mingguan, ada yang harian. Guru harus membuat Oh, itu sih di model jaring laba-laba ini. berarti itu tuh kayak di RPP-nya gitu nggak sih? Ya, Di RPP modul atau aja. model ajar seperti itu. Oh, gitu. Berarti nggak bisa ya Kak langsung diterapin langsung jebret gitu. Oh ya, Pokoknya nggak maunya bisa. itu Oh, nggak bisa. hari itu ya hari itu juga gitu nggak bisa Nggak ya? bisa kajian, soalnya ada step by stepnya kan. Nggak Ya bisa bener. langsung. Nah, kalau lihat dari model-model pembelajaran nih ya, kan itu kan hasilnya kan sama nih kayak Iya, kita. iya, iya. Kayak ada kurang ada kelebihannya juga nggak sih Ya, pasti biasanya? ada. Kayak kita sendiri nih ya, Ya, kita pasti kan tidak luput. tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang sangat Iya. mendominasi, apalagi di mata keras kita atau Iya, mantan kita. Waduh, malah kesalahan iya, itu. banyak kesalahan kalau dari Iya, mantan ya, iya. teman-teman. Nggak tahu tuh mantan tuh barang apa sih? Aduh, lupakan saja Iya, mantan. lupakan mantan. Nah, kalau kelebihan sama kekurangan dari model pembelajaran ini tuh yang kayak gimana sih, Kak? Nah, di sini kelebihannya itu ada 5 Kak Jihan. Mm-mm. Yang pertama itu penyelesaian tema sesuai dengan minat untuk memotivasi belajar siswa. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu lebih mudah dilakukan oleh guru yang kurang berpengalaman. Oh, Ya, seperti itu. berarti kan Kayak ini guru. sangat mudah. Jadinya guru yang berpengalaman itu kayak bisa menerapkan model pengembangan ini. Pengalaman nggak berpengalaman bisa semua ya Ya, sebenarnya. bisa semua. Ini kayak luas lah. Iya, Ya. benar-benar. Kemudian yang ketiga itu memudahkan rencana pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pendekatan tematik untuk memotivasi siswa. Nah, di sini siswa tuh kan ikut andil ya Iya, dalam pembelajaran ini. iya. Jadi mereka bakal termotivasi dengan model pengembangan yang mereka 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 pilih sendiri Iya, gitu nggak iya. sih? Kan mereka yang ngerencanain, masa iya sih mereka nggak aktif, Iya, nggak betul sekali. kontribusi kan Iya. kayak gimana, nggak afdal gitu nggak sih Kak? Ya, betul sekali. Terus yang terakhir itu memberi kemudahan bagi siswa-siswa dengan kegiatan-kegiatan dan ide-ide yang berbeda terkait. Nah, di sini tuh guru menerima aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa mengenai kegiatan atau ide-ide yang siswa sampaikan. Sangat itu ya Kak, sangat baik sekali dan interaktif sekali ya Iya, model sangat pembelajaran. ya. Cocok lah ya, Iya, kalau iya. aku bilang sih cocok banget sih sama generasi kita sekarang, apalagi Sekarang. Gen Z kan
dikit-dikit kan banyak nyerocos, banyak Iya, yang benar nggak sekali. terima. Oh ya, ya udahlah, kalian pilih sendirilah modelnya, ntar Ya, kalian sendiri yang nerapin kan lebih Iya. cocok kan ya. Kalau kekurangannya tuh kayak gimana sih Kak? Nah, kekurangannya sendiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu suasana kelas akan lebih riuh karena guru akan mengalami kesulitan saat mengatasi siswa dan dalam kelas. Itu kan pasti siswa kan ikut andil ya, Iya. pasti bakal ramai suasana pembelajaran itu. Pasti guru akan kesulitan. Apalagi kalau kita kan sebagai PGSD nih, pasti Iya. muridnya kan banyak anak kecil-kecil kan biasanya kan, Iya aduh, benar, apalagi kalau teman-teman. kinestetiknya up banget gitu kan, Iya. berarti kan kayak, aduh, aku nggak mau gini, aku nggak mau gitu, Iya. jadi kan riuh banget ya. Benar Kak Jihan, kita sebagai guru kayak ya sulit tapi ya harus apa ya, harus Ya mau nggak mau iya, lah ya, iya benar gimana? sekali. Kemudian yang kedua ada dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, lebih berpusat pada kegiatan yang akan dilaksanakan daripada pengembangan konsepnya. Berarti pas itu ya, langsung ke hari H, terjun ke lapangan gitu nggak sih? Iya, Istilahnya kayak terjun langsung iya benar ke sekali. lapangan kayak gitu. Berarti siswa mengamati langsung secara langsung daripada kita teori apa? Kayak teori pembelajaran ceramah gitu, Iya, bosen ya gak itu sih? sangat bosan. Bosen banget, Kemudian, apalagi anak sekarang udah kenal HP kan ya. iya, Males banget gitu ceramah mulu, ya benar maunya kan di kajian. luar dosen Iya. gitu ya. Kemudian yang ketiga itu memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran teman-teman. Jadinya antara kegiatan dengan apa ya, kegiatan secara langsung dengan teori ceramah itu tadi kayak harus seimbang gitu. Nggak harus ceramah Nah, itu pasti mulu. bosan siswanya kan. Iya Dan bener banget loh. kalau aktivitas kegiatan langsung itu siswa juga nggak bisa secara langsung, kita juga perlu apa ya, menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa, kemudian kita akan terjun langsung ke kegiatan tersebut. Jadi itu lebih itu nggak sih Kak? Lebih ketanam aja di pikiran. Habis teori langsung praktek. Wah, Nah, ya, jadi lebih itu. masuk Ya, nggak sih? benar sekali kajian. Jadi harus seimbang gitu. Kayak misalnya nih ya, ada pembelajaran mengenai, kita contoh ya, ambil PKN kan, mengenai nasionalisme. Iya, iya. Kalau kita kan diberi pengertian aja, apa sih nasionalisme? Oh gitu-gitu Iya, aja. kita nggak bakal Nggak tahu. bisa Ya, kita harus praktek. praktek. Jadi kayak langsung kayak terjun ke lapangan. Oh, upacara bendera. Oh, ini bentuk nasionalisme Iya, ya. Oh gitu. itu. Berarti kan lebih ketanam ya ke diri sendiri. Ada lagi nggak Kak? Cukup? Cukup seperti itu sih kajian yang dari yang saya tahu tuh. Kalau contoh pembelajarannya di sekolah dasar, di pelajaran sih, kalau lebih pelajaran, kita kan guru SD nih Iya, ya, iya benar. ke pembelajaran SD tuh kayak gimana sih Kak contoh Nah, pembelajarannya? contoh implementasinya model ini tuh seperti di pembelajaran matematika, subtema mengenal bangun datar. Mm-mm. Nah, siswa diajarkan tentang bentuk bangun datar, misalnya sepeda kita berbentuk lingkaran, buku berbentuk persegi, kemudian botol berbentuk tabung, seperti itu Kak Jihan. Oh berarti tuh langsung ke bendanya langsung ya? Biasanya Iya, kan kita ada kan bentuk konkretnya kita Mm-mm. harus apa ya, menyediakan barangnya. ya barangnya. Kan siswa kan sekarang kan butuh ya, siswa SD tuh Ya, butuh benda-benda konkret untuk apa memahami sesuatu. ya. Iya sih kalau kita kita aja sendiri nih ya, kalau disuruh ngebayangin aja, kadang kan susah Iya, ya. susah. Apalagi anak SD. Ini anak contoh bentuk tabung tuh apa gitu kan susah ya Kak ya. Iya. Kalau langsung nih, misalnya nih ya teman-teman, aku kasih contoh ya. Ini adalah bentuk tabung teman-teman kayak gini nih bentuk tabung. Oh, itu pasti lebih paham Iya, nggak sih benar ya? sekali. Harus ada benda konkret untuk memperjelas apa pembelajaran kita ini. Nanti bagus banget sih Iya, kalau iya. apalagi matematika kan katanya momok dari skala Iya, dasar iya semuanya benar-benar sih sekali. katanya. Pasti siswa kayak melihat matematika tuh kayak, Aduh matematika apaan iya, sih pasti gitu. gitu Aku kan. pikir terus Iya, capek aku ngitungnya ini gitu. iya, Jadi lebih gampang nggak sih iya. ya Pokoknya bener-bener. kita harus membuat suasana kelas pembelajaran tuh semenyenangkan mungkin ya kajian ya. Iya bener. Apalagi kalau kataku sih anak SD kan daya pikirkan dipikirnya kan rendah kan Iya, ya iya, nggak iya. kayak kita nih ya. Iya Jadi kan, kan iya, mau iya. nggak mau ya kita yang menyesuaikan nggak sih? Iya, kita guru harus menyesuaikan ya ke
apa ya, ke daya pikirnya siswa SD gitu. Terus ada lagi nggak Kak contoh pembelajarannya? Ada nih Kak Jihan, yang terakhir ada PKN subtema tegang rasa ataupun kedisiplinan. Nah, siswa diajarkan mengenai bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti bekerja sama dengan orang lain, kayak gotong royong gitu. Siswa bakal diajarkan gimana sih di materi ini kita harus bekerja sama dengan orang lain, saling membantu gitu. Kita harus kayak melakukan tindakan nyata gitu Kak Jihan. Berarti contohnya nih Kak ya, kan pengen dasar tuh kan ya, ke gotong royong kemanusiaan. Iya, Kan bisa tuh ya, biasanya kalau di SMP ku ya, SMP nih bukan SD ya iya teman-teman. benar. Kalau di SMP ku tuh biasanya tuh hari Jumat tuh ada dua Kak kegiatannya. Pertama tuh Iya. Jumat bersih, itu tuh kita gotong royong. Setiap kelas tuh dibagi satu-satu per kader. Jadi dia datang ke kadernya buat Oh, gitu-gitu. menjalin hubungan buat kayak misalnya nih kader tentang kemasyarakatan. Jadi per Iya, kelas tuh diambil Kak, dia ngambil terus mau nggak mau tuh mereka tuh berdiskusi. Jadi iya, kita iya. timbul tenggang rasa, saling rasa senasib sepeduli. Iya, Terus ada benar-benar. juga yang kayak gotong royong gitu kan, sisi kebersihan. Mau nggak mau kan dia kan juga gotong royong kan. Iya. Oh, kekompakannya tuh juga dijaga gitu Kak, mau nggak mau. Berarti Iya, kayak gitu ya iya Kak seperti ceritanya. itu. Kalau contoh kecilnya dalam SD tuh kayak piket kelas Oh teman-teman, iya, iya kan? benar benar Iya, benar. kayak Mau kita nggak mau ya udah ya sih dikerja. kerjasama buat ngebersihin kelas ataupun kayak apa ya, membersihkan sekolah gitu setiap Belajar tanggung hari. jawab juga nggak sih Iya, Kak? benar-benar benar. Kayak Kadang kan kita, ada kan orang anak yang udahlah aku kan di sini kan yang paling berkuasa gitu iya kan, iya mau iya. nggak mau kan ya mereka tanggung jawab kan Iya, ya. harus ya kayak saling apa ya, saling kerjasama gitu. Oke, jadi dari poin-poin ini yang aku dapat nih, kita tuh dapat apa aja sih dari podcast ini? Yang pertama kita mempelajari mengenai apa Definisi. definisi sendiri Mm-mm. dari model pengembangan jaring laba-laba ini. Mm-mm. Kemudian langkah-langkah untuk membuat model pengembangan ini. Terus ada kelebihan Kelebihan dan dan kekurangan dari model pengembangan ini serta implementasinya dalam pembelajaran di SD. itu banyak banget Iya, ya sih yang kita bahas saat ini. iya. Gimana nih Eh, teman-teman? aduh, kalau nggak dengerin sih agak gimana Iya, gitu ya tapi ini. seru ya pembahasannya, cakupannya juga luas. Apalagi buat kita anak kita guru SD Iya, bisa pasti kayak disalah. suatu informasi yang menguntungkan buat kita kan? Apalagi guru-guru muda sekarang kan nggak guru muda aja sih, guru tua kan mau nggak mau kan juga mengikuti perkembangan Iya, teknologi dan itu zaman harus ya. ya. Ya mau nggak mau juga mempelajari hal ini dari mungkin bisa lah ya eh, audiens ini tuh sharing sama entah sama ibunya yang guru atau Iya, temennya. Ini kita tuh habis podcast loh Re, dengerin podcast loh Re podcast yang ya. tentang pembelajaran jaring laba-laba Iya, ini. benar sekali. Kalau mau memahami tentang perguruan ini bisa nih Iya, teman-teman buat kita belajar. saling sharing ya. Oke, jadi bentar, kesimpulannya aku dapat nih Kak ya, pembelajaran terpadu model jaring laba-laba ini tuh suatu pembelajaran menggunakan metode tematik ya Iya, kan? benar sekali. Penggunaan pembelajaran terpadu model jaring laba-laba ini menekankan pada penentuan tema belajar yang harus tepat dan mengikat pada proses pembelajaran. Gitu Iya, nggak sih? benar sekali Kak Jihan. Karakteristik model jaring laba-laba ini itu sendiri berpusat pada siswa ya kayak tadi Ya, kan benar sekali. dijelaskan Tengah kan itu ya. yang mau nggak mau yang ambil ambil project terbesar kan juga siswa kan Iya, ya, benar sekali. dia yang ngambil kayak misalnya diskusi buat Iya, nentuin pembelajaran kan siswa, berarti kan betul peserta ya. kan juga siswa kan Siswa. ya. Terus habis itu memberi pengalaman langsung kayak tadi contoh konkretnya Iya, tadi langsung implementasinya tadi. pemisah antar pelajaran yang tidak begitu jelas. Jadi kalau dilihat dari yang implementasi tadi kan sudah jelas ya teman-teman. PKN tuh yang kayak gini, matematika tuh Iya, yang kayak gini. Jadi di lebih setiap jelas gitu nggak sih? mata pelajaran tuh pasti ada lah ini. Model Habis itu pengembangannya. bersifat fleksibel juga nggak Iya, sih? benar sekali Kak Jihan. Hasil pembelajarannya ya juga sesuai dengan minat dan bakat nggak sih Kak? Soalnya kan ya kita kan sesuai gitu Iya, kan ya ya. benar sekali Kak Jihan. Oke, oke, oke. Oh, kita udah banyak banget ya yang kita bahas hari Iya ini. nih teman-teman, gimana nih teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan nggak sih Iya, dari podcast dari kita? materi yang kita sampaikan tadi. Oh, Kan- ada nih kajian. ada dulu Gercep ya Gercep teman-teman. banget.
Kelihatannya materinya juga lumayan menginspirasi nih Iya, kayaknya. Kak. Ada dua Ada nih. dua nih ya. Ada siapa aja nih? Kak Desi dengan Kak Nadia. Mau ya siapa dulu nih Kak? Siapa nih ya? Boleh deh, Hmm, Kak Nadia dulu deh. Oke, Oke Kak Nadia, silahkan. silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ewekawati, NIM 017. Ya, Pertanyaannya, kendala apa saja sih, Kak, yang sering dihadapi saat menerapkan model pembelajaran jaring laba-laba? Terima kasih. oke. Kendala. Kendala tuh hampir sama nggak sih kayak kekurangan-kekurangan Iya, gitu? mirip-mirip. Mirip-mirip gitu kan ya. Berarti kan lebih ke arah yang kayak tadi nggak sih Kak? Iya, Yang kayak suasana kelasnya yang riuh. Habis itu dan pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan ya daripada pengembangan konsep. Jadi tuh ya bisa jadi kekurangan juga nggak sih? iya Kadang ada benar-benar. siswa yang entah itu kadang kurang paham atau gimana. Iya, Terus habis itu kayak memerlukan keseimbangan antara pengembangan dengan materi pembelajaran. Kan biasanya kan ngeimbangin itu kan susah ya Kak. iya, Kayak iya. kadang entah muridnya yang banyak yang ganggu atau gimana itu jadi kendala sih menurutku Iya, ya. kendala bagi guru ya. Iya, Mhm. Ya mau nggak mau gurunya kalau solusinya sih kalau kataku sih gurunya mau nggak mau ya harus mempelajari salah satu-satu iya, sifat dari karakteristik para siswa ya. Iya, soalnya kalau nggak sekali. gitu kan nggak tahu kan modelnya yang seimbang tuh yang kayak Iya, gimana. benar sekali. Itu sih kalau kataku sih gitu ya. Gimana nih Kak Nadia? Bisa dipahami? Baik, Kak. Sudah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, Oke. selanjutnya ada Kak Desi nih. Ayo Kak Desi, ada yang ditanyakan? Gimana nih Kak Desi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Desi Ayu Sulistyo NIM 012. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana tingkat keefektifan model jaring laba-laba ini dalam pembelajaran, terutama di sekolah dasar, Kak? Terima kasih. Oke, Kak Desi, ini langsung saya jawab aja ya. Model jaring laba-laba ini paling banyak dan paling sering digunakan sebagai model pembelajaran di kelas oleh guru-guru karena dianggap paling simpel atau sederhana, sudah dipahami oleh guru dan juga peserta didik. Nah, kemudian udah diimplementasikan juga seperti yang tadi kita bicarakan ya. Terus eh, proses pembuatannya serta pengembangannya itu melibatkan siswa, jadi kayak sangat efektif gitu, cakupannya juga luas, bisa digunakan di tematik ataupun di Imer. Nah, model jaring laba-laba itu dianggap paling sesuai dengan metode pembelajaran tematik ini dan sesuai dengan kemampuan guru, di mana guru harus mampu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Seperti itu Kak Desi, apa bisa dipahami Kak Desi? Bagaimana Kak Desi? Bisa, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, Oke. Kak Desi. Terima kasih banyak. Kayaknya nggak ada yang tanya lagi nih Kak. Iya nih, gak ada yang Kayaknya tanya lagi. Kita ngobrol-ngobrol bentar aja nih, Kak. Kalau gak ada yang tanya lagi nih, gimana? ya Kak Desi belum apa turunin raisen. Aku kira ada yang tanya Iya, tadi. iya, iya. Ternyata nggak ada. Udah Oke, ya. oke. Nah, kayaknya audiens juga udah pada lelah mungkin. Iya. Ya udahlah teman-teman, kita akhiri aja Iya, kita mungkinnya akhiri podcast aja. hari ini. Ada nggak sih Kak Raya pengen menyampaikan sesuatu mungkin buat teman-teman? Apa nggak usah? Sepertinya udah cukup ya tadi di kesimpulan kajian tadi. Kalau kataku sih jaga kesehatan Iya, ya jaga teman-teman. kesehatan teman-teman. Karena kita nggak tahu dunia ini kayak gimana Iya, lagi betul sekali. dunia Tugas juga perkuliahan. banyak. Ya udahlah, see you. Aku sih pengen ngobrol masih banyak sih Kak. Cuma Iya, sama-sama. kayaknya audiensnya juga udah lelah dan ini udah cukup memakan Iya, banyak waktu cukup, nggak sih kita? cukup sekali. Jadi mungkin kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya ya teman-teman. Kita berdua izin undur diri ya teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. See you.